Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk anak-anakku sekalian. Pagi ini kita lanjut materi matematika yang kemarin, di mana kita pelajari tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Namun hari ini kita lanjut materi, boleh anak-anakku sesuaikan dengan di buku paket, lanjut materi di operasi hitung pembagian dan perkalian bilangan cacah. Kemarin kan penjumlahan dan pengurangan, hari ini perkalian dan pembagian atau pembagian dan perkalian. Baik, untuk anak-anakku, sebelum kita lanjut atau kita masuk pada video, anak-anakku boleh berdoa terlebih dahulu, doa sebelum belajar. Kemudian Ibu Guru mulai dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Amin, semoga kita senantiasa selalu sehat. Baik, kita masuk pada materi di halaman 36. Itu operasi hitung bagian 2 ya. Operasi, bisa lihat ya, operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Baik, kita punya poin 2, yang kemarin adalah poin 1, operasi hitung pengurangan dan penjumlahan bilangan cacah. Dan hari ini kita masuk pada operasi hitung poin 2, operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah. Masih ingat ya, bilangan cacah itu terdiri dari angka berapa saja? Masih ya? Oke, kita lanjut. Artinya bilangan cacah itu dia terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Artinya dia berlanjut sampai ribuan dan dia tidak mengandung unsur atau minus atau unsur negatif dalam angka tersebut. Oke ya, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, dia adalah angka positif ya, tidak ada tanda negatif atau minus di sebelum angka. Oke ya, masih ingat ya yang penjelasan Bu Guru sebelumnya. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Sebelum kita masuk pada contoh soal, Ibu Guru mau kasih tips nih biar kalian cepat memahami atau menyelesaikan soal matematika atau perhitungan matematika. Nah, di sini anak-anakku sekalian boleh melihat poin yang akan kita pelajari hari ini. Misalkan di sini adalah poin 2, operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan cacah ya. Nah, kita bisa lihat operasi hitung di sini hanya perkalian dan pembagian. Nah, perkalian dan pembagian ini adalah operasi hitung. Kemudian bilangan cacah ini adalah angka-angka yang terdapat pada soal nomor 1 misalkan. Misalkan Ibu Guru punya contoh soal seperti ini. Contoh soal 1. Ibu Guru mau ambil angka-angka yang sederhana saja, artinya angka-angka yang satuan, belum puluhan, belum ratusan atau ribuan. Di sini Ibu Guru punya contoh angka satuan saja. Namun di sini ketika anak-anakku mengetahui atau memahami bagaimana penyelesaian soal ini, berapapun saja angka, ketika anak-anakku sudah memahami, ketika Ibu Guru berikan contoh angka satuan tadi, berarti anak-anakku ketika sudah memahami penjelasannya Bu Guru, pasti anak-anakku bisa menyelesaikan soal yang akan diberikan misalkan di buku paket. Di buku paket itu kan soalnya ratusan angka ya, angkanya ratusan, ada ribuan, puluhan. Nah, di sini Bu Guru mau menjelaskan dengan contoh soal yang angkanya satuan saja.
Nah, ketika anak-anakku sudah memahami, maka anak-anakku dapat menyelesaikan dengan berapapun saja angka. Ketika sudah tahu aturan penyelesaiannya seperti apa, dan seperti apa, dan seperti apa, pasti anak-anakku dapat menyelesaikan dengan soal berapapun angkanya. Misalkan di buku paket, ya, di buku paket itu kan angkanya ribuan, ratusan, dan puluhan. Nah, di sini Bu Guru punya contoh ya, mengenai angka satuan. Tetapi tadi Bu Guru bilang bahwa ketika anak-anakku sudah tahu aturan penyelesaiannya seperti ini, berarti berapapun angka saja yang akan anak-anakku hadapi, anak-anakku bisa menyelesaikan dengan baik. Misalkan Ibu Guru punya contoh. Oke, di sini Bu Guru punya contoh 1, misalkan. Bisa lihat ya, semangat ya. Ya, di sini Bu Guru punya contoh 4 kali 2 dibagi dengan 2. Nah, di sini. Baik, mohon maaf, kita lanjut. Di sini contoh 1, contoh soal 1. Ibu Guru punya soal 4 kali 2 dibagi dengan 2. Nah, tips biar anak-anakku cepat. Di sini misalkan kita punya nomor 1 dengan soal seperti ini, 4 kali 2 dibagi dengan 2. Nah, kita boleh lihat salah satu, misalkan di sini contoh soal 1, kita boleh lihat yang pertama itu adalah operasi hitung. Operasi hitung yang digunakan dalam nomor 1. Misalkan di sini kali dan bagi. Nah, kita sebelum kita masuk di sini, anak-anakku boleh membaca aturannya, ada di buku ya. Situ aturannya ketika kali dan bagi dipertemukan dalam satu soal, kita bisa lihat aturannya lagi, aturan dalam operasi hitung. Misalkan kali dan bagi, yang pada penjelasan Bu Guru sebelumnya, kali dan bagi dia sama-sama kuat dan dia lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Ya. Kemudian di sini kita punya soal hanya 2 operasi hitung saja yang dilibatkan dalam satu soal. Misalkan di sini nomor 1, Ibu Guru punya 4 kali 2 dibagi dengan 2. Nah, kita lihat yang pertama itu adalah operasi hitung. Nah, di sini operasi hitungnya kali dan bagi. Kemudian bilangan cacahnya yaitu 4, 2, dan 2. Kita lihat yang pertama itu operasi hitung dulu, jangan lihat angkanya ya. Nah, di sini kali bagi. Oh, yang Ibu Guru bilang itu atau aturan yang saya baca itu adalah kali dan bagi itu sama-sama kuat. Nah, ketika sama-sama kuat, kita harus selesaikan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Oke, misalkan di sini dari sebelah kiri ya. Dari sebelah kiri 4 kali 2. Nah, 4 kali 2 sama dengan 8. Sekarang kita sudah punya angka yang dari sebelah kiri yaitu 4 kali 2 yaitu adalah 8. Nah, bagi kita turunkan, bagi 2. Seperti ini ya. Nah, sekarang sudah sisa 1 operasi hitung saja. Nah, 8 ini hasil dari 4 kali 2. Nah, tanda operasi hitung bagi kita turunkan, angka 2 kita turunkan, sisa 1 operasi hitung saja yaitu 8 bagi 2. Nah, 8 bagi 2 ini jika anak-anakku mau menyelesaikan pembagian bersusun boleh seperti ini. Nah, ya. Nah, setiap angka yang di depan ini dia di dalam kurung. Nah, angka yang kedua atau angka yang mau kita bagi dia di luar kurung. Nah, sudah seperti ini, jika anak-anakku sudah membuat seperti ini, boleh anak-anakku memikirkan lagi, tahu angka berapa sih yang ketika kita kali dengan 2 menghasilkan 8. 2 kali berapa ya menghasilkan angka 8? 2 ini kita kalikan dengan angka berapa ya, sehingga menghasilkan angka 8. Oh, 2 kali 2, 4. Oh, 2 kali 3, 6. Oh, 2 kali 4. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, angka 4 ini kita letakkan di atas, 8-nya di sini. Selesai. Dan hasilnya 8, ketika 8 dibagi 2 sama dengan 4.
Nah, ini hasilnya. Atau anak-anakku boleh menyelesaikan pembagian bersusun dengan cara seperti ini. Atau anak-anakku merasa kesusahan atau kesulitan, boleh kalian turunkan angka 2 sebanyak 10 kali. Misalkan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Nah, boleh diuraikan perkalian 2 sampai 10, yaitu 20. Berhenti di 10. Nah, sekarang kita mau lihat angka 8 ini kita mau cari nih. Di perkalian 2 ini ada ya? Ada atau tidak ya angka 8 ini? Kita cari. 2, Nah, ada ya? Nah, 8 ada. 8 ini di perkalian 2 dia di posisi keberapa? Kita mulai hitung dari bawah naik ke atas. 1 dari angka 8-nya ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 4-nya di sini, 8-nya di angka 8. Ingat operasi hitung garis pengurangan dia sejajar dengan operasi hitung pengurangan. 8 kurang 8 sama dengan 0. Selesai, sama ya jawabannya. Selesai ya, hasilnya 8 bagi 2 sama dengan 4. Ini hasilnya. Selesai. Jadi kalau meskipun kita tukar operasi hitungnya, tetap kita selesaikan terlebih dahulu dari sebelah kiri. Kenapa? Karena kedua operasi hitung ini dia sama-sama kuat. Operasi kali, bagi, kali dia sama-sama kuat, jadi kita selesaikan dari sebelah kiri. Meskipun operasi hitungnya kita tukar lagi. Misalkan di sini yang pertama kali, kedua bagi, kita selesaikan dari sebelah kiri. Kemudian kalau ibu guru tukar lagi, bagi, kali. Bagi dan kali, misalkan berarti tetap kita selesaikan dari sebelah kiri karena kedua angka tersebut, kedua operasi hitung tersebut sama-sama kuat, sama dengan penjumlahan dan pengurangan dan penjumlahan. Kita tukarkan operasi hitungnya, meskipun kita tukarkan tetap kita selesaikan terlebih dahulu dari sebelah kiri karena kedua operasi hitung pengurangan dan penjumlahan sama-sama kuat. Nah, kalau kita bandingkan pengurangan, penjumlahan, pembagian, perkalian dalam satu soal, tetap kita perhatikan pembagian dan perkalian terlebih dahulu karena dia lebih kuat dari penjumlahan dan pengurangan, dan penyelesaiannya kita mulai dari sebelah kiri. Ingat, dari sebelah kiri. Oke, semangat ya. Nah, sekarang soal misalkan ibu guru ganti operasi hitungnya yang tadi contoh soal 1 adalah kali duluan kemudian bagi. Sekarang nomor 2 kita buat bagi dulu baru kan. Oke, sekarang ibu guru mau soalnya masih sama, operasi hitungnya saja yang kita pindahkan. Misalkan di sini nomor 1 tadi 4 kali 2 bagi 2. Sekarang nomor 2-nya operasi hitungnya saja yang ibu guru mau tukarkan, yaitu 4 bagi 2 kali 2. Nah, seperti ini. Yang nomor 1 kali duluan kemudian bagi, nomor 2 bagi duluan baru kali. Bagaimana? Sama seperti nomor 1. Kita perhatikan operasi hitungnya yaitu pembagian dan perkalian. Nah, ini dua operasi hitung ini sama-sama kuat ya, sehingga kita harus menyelesaikan soal dari sebelah kiri. Sini misalkan 4 bagi 2 kali 2, kita mulai dari sebelah kiri, yaitu 4 kita bagi 2 dulu. Nah, penyelesaiannya masih seperti ini, berapapun angkanya, tetap penyelesaiannya seperti ini, atau pembagian bersusunnya ya, kalian buatkan seperti ini. Yang guru punya soal 4 bagi 2, setiap angka yang di depan kita kurungkan, atau kita dalam kurungkan, setiap angka yang mau kita bagi, dia kita keluarkan di dalam kurung, dari luar kurung. Jadi 4 bagi 2 misalkan di sini seperti ini masih tetap sama, 4 bagi 2. Nah, 2 ini dan 4, 2 kita mau kali dengan angka berapa ya menghasilkan 4? 2 kali 1 2, 2 kali 3 6, 2 kali 2 4. Oh, 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 2-nya di sini, 4-nya di sini. Seperti itu. Jadi selesai.
Jadi 4 bagi 2 sama dengan 2. Ingat garis pengurangan di dalam pembagian bersusun ini dia harus sejajar dengan operasi hitung yang akan kalian letakkan. Seperti ini aturannya ya. Kemudian kita dapat jawabannya 2. 2-nya bisa kita tulis di sini sejajar dengan soal 4 bagi 2 sama dengan 2. Nah, kali operasi hitung kalinya 2 kita turunkan sama dengan sekarang sisa operasi hitung 1 yaitu perkalian saja. Nah, di sini 2 kali 2. Sisa 1 saja karena hasil dari pembagiannya sudah ada hasilnya yaitu 2 dan kali 2 ini kita turunkan saja dia. Sekarang kita mau cari 2 kali 2 sama dengan 4. Hasilnya tetap sama. Seperti ini hasilnya. Selesai. Nah, di sini Bu Guru punya contoh soal ini artinya masih angka-angka yang satuan. Tetapi ini adalah aturannya seperti ini, aturan penyelesaiannya seperti ini. Ketika anak-anakku dihadapkan dengan soal berapapun yang mengandung puluhan, ratusan, ribuan sekalipun. Dan di sini ketika anak-anakku sudah memahami aturan penyelesaiannya seperti apa, tetap anak-anakku bisa menyelesaikan soal tersebut meskipun angkanya ribuan, meskipun angkanya ratusan, meskipun angkanya puluhan, seperti itu. Oke ya? Oke, Bu Guru harap bisa dipahami seperti ini aturannya, aturan penyelesaiannya yang tadi Bu Guru bilang. Bu Guru punya contoh ini adalah angka-angka satuan, tetapi kalau kalian aturannya sama, tapi kalau kalian memahami dengan begitu baik ya aturan penyelesaian soal dari perkalian dan pembagian bilangan cacah seperti ini, berapapun angka yang akan kalian hadapi tetap kalian bisa. Oke, seperti itu ya. Bu Guru akhiri materi matematika kita hari ini, semoga bisa diterima di hati anak-anakku sekalian. Oke, salam sehat, salam semangat untuk kita semua. Semangat, semangat, dan semangat belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.